Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nur Aida selaku perwakilan dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan tentang unit evaluasi analisis kinerja perbankan syariah. Yang dimana yang pertama yaitu evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi atau unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan kepadanya. Evaluasi kinerja ini sendiri sangatlah penting dalam sebuah organisasi atau perusahaan, tidak terkecuali perbankan syariah itu sendiri. Materi selanjutnya yaitu tentang karakteristik evaluasi kinerja. Terdapat 4 karakteristik. Yang pertama, fokus nilai. Yang kedua, interdependensi fakta nilai. Yang ketiga, orientasi masa kini dan masa lampau. Dan yang terakhir yaitu dualitas nilai. Materi selanjutnya yaitu tentang fungsi evaluasi kinerja. Terdapat 2 fungsi evaluasi kinerja. Yang pertama yaitu untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja suatu organisasi. Yang kedua, memberikan masukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Materi selanjutnya yaitu tujuan evaluasi kinerja menurut Mangkunegara. Yang pertama, meningkatkan saling pengertian di antara karyawan tentang persyaratan kinerja. Yang kedua, mencatat dan mengakui hasil kerja seseorang karyawan. Yang ketiga, yaitu memberikan peluang kepada karyawan untuk mendiskusikan keinginan dan aspirasinya dan meningkatkan kepedulian terhadap karir atau terhadap perkembangan yang diembannya sekarang. Yang keempat, mendefinisikan atau merumuskan kembali sasaran masa depan sehingga karyawan termotivasi untuk berprestasi sesuai potensinya. Yang terakhir, memeriksa rencana pelaksanaan dan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan pelatihan, khususnya rencana diklat, dan kemudian menyetujui rencana itu jika tidak ada hal-hal yang ingin diubah. Selanjutnya yaitu tentang analisis kinerja dalam perbankan syariah, di mana analisis kinerja adalah sebuah proses penilaian secara sistematis mengenai kinerja dari seseorang maupun suatu perusahaan atau organisasi. Analisis dalam perbankan yaitu untuk menilai tingkat keberhasilan bank pada periode tertentu berdasarkan rencana kerja, laporan realisasi rencana kerja, dan laporan berkala bank. Materi selanjutnya yaitu kinerja perbankan syariah dengan metode syariah conform and profitability. Dalam evaluasi kinerja perbankan syariah dengan 2 variabel pada model SCNP, yaitu variabel syariah diukur dengan menghitung nilai rata-rata rasio kesesuaian syariah. Yang kedua, variabel konvensional diukur dengan menghitung rata-rata rasio konvensional. Materi selanjutnya yaitu tentang kinerja keuangan perbankan syariah. Penilaian kinerja bank sangat penting untuk setiap stakeholders bank, yaitu manajemen bank, nasabah, mitra bisnis, dan pemerintah di dalam pasar keuangan yang kompetitif. Bank yang dapat selalu menjaga kinerjanya dengan baik, terutama tingkat profitabilitasnya yang tinggi dan mampu membagikan dividen dengan baik serta prospek usahanya dapat selalu berkembang dan dapat memenuhi ketentuan Prudential Banking Regulation dengan baik, maka ada kemungkinan nilai sahamnya dan jumlah dana pihak ketiga naik. Materi selanjutnya yaitu tentang metode penilaian yang ditetapkan melalui Peraturan BI PBI Nomor 9 Tahun 2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum berdasarkan prinsip syariah. Metode penilaian yang ditetapkan ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kualitas aset, di mana kualitas aset ini dimaksud untuk menilai kondisi aset bank, termasuk antisipasi atas risiko gagal bayar dan pembiayaan yang akan muncul. Yang kedua yaitu likuiditas, menilai kemampuan bank dalam memelihara tingkat likuiditas yang memadai termasuk antisipasi atas risiko likuiditas yang muncul. Yang ketiga yaitu rentabilitas, yang dimana menilai kemampuan bank syariah dalam menghasilkan laba. Penilaian ini dilakukan dengan 6 cara, yaitu melalui net operating margin, yang kedua return on assets, yang ketiga rasio efisiensi kegiatan operasional, yang keempat diversifikasi pendapatan, yang kelima return on equity, dan yang terakhir yaitu komposisi penempatan dana pada surat berharga atau disingkat dengan IDFR.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.